Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Resti, NIM 2018143025, kelas 4A, Prodi PGSD. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam Bu Guru. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah. Masih semangat kan? Semangat Bu. Nah, sebelum mulai pembelajaran, coba ketua kelas pimpin doanya. Baiklah teman-teman, sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah, Ibu absen ya. Nopi, Hadir Bu. Luki, Saya Bu. Sil. Hadir Bu. Alhamdulillah, rajin-rajin ya anak ibu ini. Nah, sebelumnya ibu mau tanya, apa pekerjaan orang tua kalian? Saya Bu. Iya, Sil, silakan. Tambang Bu. Tambang, ya. Tambang kan termasuk dari kegiatan ekonomi yang bergantung pada sumber daya alam. Contohnya tambang. Tambang itu termasuk sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sekarang Ibu akan membagi kelompok. Sil kelompok 1, Novi kelompok 2, Luki kelompok 3. Baiklah, coba lihat di media Ibu. Di sini ada kegiatan ekonomi yang bergantung pada sumber daya alam. Nah, Indonesia memiliki potensi alam yang sangat mendukung untuk melakukan aktivitas ekonomi. Kegiatannya ini sangat tergantung pada sumber daya alam yang ada di tempat tinggal kita masing-masing. Contohnya seperti pantai. Pantai ini adalah yang terhubung antara lautan dan daratan. Di pantai banyak terjadinya kegiatan ekonomi. Nah, pantai juga merupakan sumber berharga bagi Indonesia yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. Iya. Nah, di pantai juga menyuguhkan keindahan alam yang sangat indah. Disitulah terjadinya sektor pariwisata yang bisa didirikannya seperti adanya penginapan, hotel, dan lain-lain. Nah, coba lihat di sini. Di sini contoh kegiatan ekonomi yang dilakukan di pantai. Yang pertama itu ada petani garam. Petani garam memanfaatkan air laut untuk dijadikannya garam, lalu bisa diperjualbelikan sebagai aktivitas ekonomi. Yang kedua itu ada pengrajin kerang. Pengrajin kerang memanfaatkan kerang untuk membuat cenderamata. Nah, di situ pengrajin kerang bisa memperjualbelikannya di daerah pantai. Yang kedua itu laut. Laut biasanya para nelayan mencari ikan, kepiting, dan lain-lain. Contoh kegiatan ekonominya itu perkembangbiakan terumbu karang. Yang kedua itu pembudidayakan rumput laut. Rumput laut ini biasanya untuk makanan. Yang ketiga sungai. Sungai merupakan sumber air bagi kehidupannya. Contohnya seperti para petani membuat bendungan lalu mengaliri air ke sawah-sawahnya. Yang kedua itu sebagai jalan transportasi masyarakat untuk melakukan kegiatan ekonomi seperti pasar terapung. Pasar terapung ini adanya di Banjarmasin. Yang keempat, dataran tinggi. Dataran tinggi ini memiliki ketinggian 400 meter di atas permukaan laut. Nah, kegiatan ekonomi yang dilakukannya itu seperti pertanian. Ini sangat cocok untuk para petani melakukan bercocok tanam seperti menanam sayur-sayuran, buah-buahan, karena tanah dataran tinggi dengan dataran rendah itu sangat berbeda. Di dataran tinggi juga udaranya itu sangat sejuk. Yang kedua itu dijadikannya objek wisata. Nah, contohnya di Pagar Alam. Di situ kan adanya kebun teh. Maka di situ terjadinya sektor pariwisata. Yang kelima, dataran rendah. Dataran rendah memiliki ketinggian antara 0 sampai 200 meter di atas permukaan air laut. Contoh kegiatan ekonominya itu seperti lahan pertanian, seperti sawah. Yang kedua itu peternakan.
ketiga industri. Nah, itulah kegiatan ekonomi yang dilakukan di daerah tempat tinggal kita. Nah, dari penjelasan Ibu, apakah masih ada yang kurang jelas? Saya, Bu. Ya, silakan Novi. Bu, saya masih bertanya, belum jelas mengenai kegiatan perekonomian di laut. Oh, di laut. Di laut itu bisa dijadikannya sebagai wisata bahari. Contohnya di Raja Ampat. Raja Ampat itu kan bawah lautnya itu kan sangat indah. Nah, di situ bisa dijadikannya sektor ekonomi bagi para wisata yang datang. Baiklah, di sini Ibu langsung memberikan tugas ya. Nanti kalian kerjakan bersama kelompok kalian. Baik, Bu. Baiklah, jika sudah selesai langsung dikumpul di meja Ibu ya. Baik, Bu. Ya, jadi kegiatan ekonomi yang bergantung pada sumber daya alam itu harus dimanfaatkan dengan baik dengan cara tidak merusaknya, agar kelak para penerus kita bisa menggunakan sumber daya alam itu di kemudian hari. Nah, Ibu ada tugas, nanti kalian kerjakan di rumah ya. Boleh dibantu dengan kedua orang tua kalian. Baiklah, sebelum mengakhiri pembelajaran kita hari ini, kita berdoa dulu ya. Silakan ketua kelas pimpin doanya. Baik, teman-teman, sebelum kita mengakhiri kegiatan pembelajaran pada hari ini, ada baiknya kita berdoa juga. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah, Ibu akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, semoga video ini bermanfaat.